Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Ainul Latifah, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, dari jurusan Psikologi. Video ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis yang akan saya jalani. Baiklah, sebagai pembukaannya, saya akan menjelaskan tentang bisnis apa yang akan saya kembangkan. Melihat banyaknya konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat, yang sebagian besarnya dilatar belakangi oleh masalah mental dan kepribadian, seperti kasus pembunuhan, gangguan jiwa, bahkan tindakan kriminal, menginspirasi saya untuk mendirikan sebuah praktek konsultasi kepribadian atau yang sering dikenal dengan personality advisor. Pada dasarnya, setiap orang memerlukan orang lain untuk menemukan solusi dari masalah mental yang mereka hadapi, yang salah satunya bisa didapatkan melalui berkonsultasi dengan psikolog. Pada saat ini, kesadaran masyarakat untuk menemukan solusi untuk masalah mentalnya melalui psikolog sudah mulai tumbuh. Oleh sebab itu, bisnis konsultasi psikolog merupakan bisnis yang memiliki peluang yang strategis untuk dikembangkan pada saat sekarang ini. Bisnis jasa konsultan kepribadian merupakan usaha yang memberikan solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan kepribadian yang dialami oleh seseorang secara tepat dan akurat. Solusi ini kita berikan berdasarkan kepribadian mereka, karena beda kepribadian berbeda juga sudut pandang mereka terhadap masalah yang mereka hadapi. Pemberian solusi dan jalan keluar dari masalah kepribadian yang dihadapi seseorang kita lakukan dengan cara pendekatan, sehingga pasien akan lebih rileks untuk menceritakan masalah kepribadian yang dihadapinya, dan juga membuat pasien lebih bisa terbuka menceritakan masalahnya tanpa menutup-nutupi apa yang sedang mereka hadapi, atau apa yang menjadi pemicu terjadinya masalah pada mental mereka, sehingga dengan demikian akan lebih mudah untuk memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapinya. Jika terdapat masalah yang tidak diceritakan dalam berkonsultasi, tentu hal ini dapat menyebabkan kesalahan analisis. Selanjutnya, kesalahan analisis tersebut juga akan menyebabkan kesalahan dalam menangani masalah konsumen. Penjelasan tentang jalan keluar yang dihadapi pasien akan kami berikan juga dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menggunakan istilah rumit akademis yang dapat membuat pasien menjadi bingung. Sedangkan pasar dari bisnis ini tidak terbatas, karena setiap manusia pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupannya. Tidak peduli itu masih berusia anak-anak, remaja maupun dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Segmentasi pasar terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, segmentasi geografis. Untuk saat ini, pemasaran jasa konseling kepribadian difokuskan pada daerah perkotaan, karena daerah perkotaan memiliki penduduk yang lebih banyak dari daerah pedesaan. Dengan demikian, tentu akan lebih banyak orang yang membutuhkan jasa konseling. Selain itu, tekanan hidup masyarakat kota juga lebih tinggi daripada tekanan hidup masyarakat desa, sehingga masyarakat kota lebih rentan mengalami masalah mental yang dilatar belakangi oleh stres dan tekanan hidup. Akan tetapi, bila nanti pemasaran jasa konseling sudah berjalan dengan stabil di daerah perkotaan,
juga tidak dipungkiri akan dikembangkan juga di daerah pedesaan. Selanjutnya adalah segmentasi demografi. Dari segmentasi demografi, jasa konseling dipasarkan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin maupun ras. Yang paling penting adalah mereka memiliki masalah dengan kepribadian dan mentalnya. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Praktik konsultasi kepribadian dipasarkan kepada orang yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Kesehatan mental merupakan kunci ketentraman seseorang dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan mental tak kalah penting untuk dijaga dibandingkan dengan kesehatan tubuh. Banyak masalah yang terjadi yang dilatar belakangi oleh masalah mental yang tidak ditangani dengan tepat, seperti kasus bunuh diri, depresi, bahkan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh tekanan mental. Setiap orang rata-rata pernah mengalami tekanan yang menyebabkan terjadinya gangguan kepribadian dan mental. Tabel ini merupakan analisis bisnis kanvas dari usaha konsultasi kepribadian, yaitu yang pertama adalah key partners, yaitu pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan dari usaha kita, yaitu key partners dari bisnis kami adalah penyewa gedung, yaitu pihak yang menyewakan gedung untuk dijadikan tempat praktik. Selanjutnya adalah key activities. Key activities adalah banyaknya aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Key activities dari usaha saya yaitu konsultasi kepribadian adalah melakukan promosi, membuat konten yang berkaitan dengan kesehatan mental yang kemudian diunggah di media sosial, menentukan tempat dan mencocokkan waktu untuk melakukan konsultasi dengan pasien, melakukan proses pendekatan kepada pasien, mendengarkan cerita keluhan pasien, menganalisis masalah yang dihadapi pasien, memberikan solusi dan terapi untuk pemulihan mental dan kepribadian pasien yang mengalami masalah. Setelah semua aktivitas dilakukan, yang terakhir adalah saya akan tetap memantau perkembangan mental dari pasien. Selanjutnya adalah value proposition, yaitu nilai apa yang ingin dilihat oleh customer dari perusahaan kita. Dari usaha konsultasi kepribadian, yang ingin customer lihat dari usaha kami adalah konsultasi kepribadian kami dapat berkonsultasi selama 24 jam melalui media online tanpa biaya tambahan. Layanan ini berlaku bagi pelayan yang memiliki kartu anggota atau membership. Selanjutnya, customer dapat berkonsultasi di tempat praktek maupun di luar tempat praktek, sesuai dengan kenyamanan pasien. Kami akan memberi jaminan layanan yang ramah dan menjamin kerahasiaan dari cerita yang disampaikan pasien. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah customer relationship. Customer relationship yaitu bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis lain, atau menarik perhatian pelanggan untuk memakai jasa yang kita tawarkan. Customer relationship yang kami tawarkan kepada calon customer adalah layanan konsultasi dalam bentuk paket konsultasi,
Yang kedua adalah kartu keanggotaan atau membership. Dan yang ketiga adalah giveaway atau paket voucher konsultasi secara gratis. Selanjutnya yang akan dibahas adalah customer segment. Customer segment merupakan customer seperti apa yang menjadi incaran dari usaha kita. Konsultasi kepribadian memiliki target konsumen yaitu yang berasal dari karyawan instansi, remaja, anak-anak, mahasiswa, dan orang tua. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah channel. Channel merupakan sarana atau cara yang digunakan untuk menyampaikan jasa atau produk yang kita miliki kepada customer sesuai dengan segmen yang telah ditentukan sebelumnya. Channel yang kami gunakan untuk menyampaikan jasa kami kepada calon customer yaitu melalui media sosial, testimoni pelanggan yaitu promosi dari pelanggan kepada orang lain, dan melalui brosur. Selanjutnya adalah cost structure, yaitu biaya yang akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha konsultasi kepribadian adalah sewa bangunan, gaji karyawan, pembelian peralatan kantor, konsumsi, paket data atau wifi, dan biaya transportasi. Dan yang terakhir dari bisnis kanvas adalah revenue stream, yaitu cara untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari usaha yang kita jalankan. Dari bisnis usaha konsultasi kepribadian, pendapatan berasal dari pembayaran pasien konsultasi dan juga pembayaran membership. Slide ini memperlihatkan rincian dana dari usaha konsultasi kepribadian, yaitu sewa bangunan 10 juta per bulan, gaji karyawan yang terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang administrasi sebesar Rp1.500.000 dan resepsionis Rp1.500.000 per bulannya. Peralatan kantor yaitu perlengkapan mebel dan elektronik sebesar Rp56 juta, perlengkapan tulis Rp1 juta per bulan, biaya untuk konsumsi Rp800.000 per bulan, biaya transportasi Rp700.000 per bulan, biaya wifi yang terdiri dari biaya pemasangan yaitu Rp2 juta dan biaya per bulannya yaitu Rp250.000 per bulan. Biaya listrik sebesar Rp100.000 per bulannya. Biaya pengurusan izin usaha yaitu Rp500.000. Biaya tak terduga saya siapkan sebesar Rp5 juta. Jadi untuk modal awal ini adalah sebesar Rp79.350.000. Sedangkan biaya konsultasi reguler yaitu satu kali konsultasi adalah Rp150.000. Pendapatan bersih per bulan dari usaha konsultasi kepribadian adalah omset per bulan dikurang dengan biaya pengeluaran per bulan. Biaya konsultasi reguler satu kali konsultasi adalah sebesar Rp150.000. Sedangkan usaha konsultasi kepribadian saya memiliki target yaitu 150 orang konsumen dalam waktu 1 bulan. Jadi omset dari usaha konsultasi dalam 1 bulan adalah Rp150.000 dikali 150, yaitu Rp22.500.000 dikurang dengan biaya modal per bulan yaitu Rp16.300.000.
Jadi, pendapatan bersih per bulan adalah Rp6.200.000. Berikut ini adalah barang-barang yang dibeli pada saat awal perintisan usaha konsultasi kepribadian. Barang-barang berupa barang-barang elektronik dan mebel. Nama barang yaitu komputer 2 unit dengan total Rp24 juta, meja 2 unit dengan total Rp2 juta, kursi 3 unit dengan total Rp1 juta, TV 2 unit dengan total Rp3 juta, lemari 2 unit dengan total Rp5 juta, printer 1 unit dengan total Rp1 juta, laptop 1 unit dengan total Rp6 juta, sofa 1 unit dengan total Rp6 juta, meja 1 unit, meja resepsionis 1 unit dengan total Rp3 juta, dan dana yang disiapkan untuk dekorasi kantor dengan budget sekitar Rp5 juta, dan pemasangan wifi yaitu Rp2 juta. Jadi, dana total untuk pembelian elektronik dan mebel yaitu sekitar Rp56 juta. Penyusutan per bulan dari peralatan elektronik dan mebel adalah Rp840.000. Untuk modal operasional bulanan tetapnya adalah sewa bangunan sebesar Rp10 juta per bulan, gaji karyawan sebesar Rp3 juta per bulan, peralatan tulis Rp1 juta per bulan, biaya untuk konsumen Rp800.000 per bulan, biaya untuk transportasi Rp700.000 per bulan, wifi yaitu biaya per bulannya yaitu Rp250.000 per bulan, dan biaya listrik Rp100.000 per bulan. Jadi, untuk total biaya modal operasional bulanan untuk usaha konsultasi kepribadian ini adalah sebesar Rp15.850.000. Lama waktu pengembalian modal awal dapat diketahui melalui modal awal yang digunakan membuka usaha dibagi dengan pendapatan bersih per bulan. Modal per bulan yaitu penyusutan barang tambah modal operasional. Penyusutan barang per bulannya adalah sebesar Rp870.000 ditambah dengan modal operasional yaitu sebesar Rp15.850.000. Jadi jumlah keduanya yaitu Rp16.720.000. Pendapatan bersih yaitu omset per bulan dikurang modal per bulan, yaitu Rp22.500.000 dikurang Rp16.720.000. Yang jumlahnya yaitu Rp5.780.000. Jadi seperti yang terlihat dalam slide ini, lama waktu pengembalian modal adalah 13,7 bulan. Nilai return on investment yaitu nilai yang dicari keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui dengan jelas tingkat profitabilitas dari suatu investasi. Return on investment dapat dicari melalui pendapatan investasi dikurangi biaya investasi lalu dibagi dengan biaya investasi kali 100%. Dalam bisnis konsultasi kepribadian, return on investment-nya adalah 98%. Jadi dapat diketahui bahwa tingkat profitabilitas dari investasi ini adalah sebesar 98%. Selanjutnya,
analisis break-even point. Break-even point merupakan kondisi di mana tingkat penjualan ataupun pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam satu posisi yang sama. Dalam usaha konsultasi kepribadian, BEP-nya adalah biaya tetap per harga satu kali konsultasi. Biaya tetapnya adalah 15.850.000 dibagi biaya harga satu kali konsultasi yaitu 150.000, menghasilkan 105. Jadi untuk menutupi biaya pengeluaran modal, maka dalam satu bulan usaha konsultasi kepribadian harus memiliki 105 orang pasien agar dapat menutupi biaya modal. Selanjutnya adalah nilai benefit cost ratio, yaitu merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Secara matematis ditulis dengan persamaan pendapatan per biaya pengorbanan. Benefit cost ratio dari usaha konsultasi kepribadian adalah pendapatan yaitu 22.500.000 per modal yaitu 15.850.000 yang menghasilkan nilai benefit cost ratio yaitu 1,4. Ini berarti bahwa nilai benefit cost rasionya lebih besar dari 1, maka dapat dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, sehingga proyek ini dapat diterima atau layak untuk dijalankan. Analisis keuangan yang terakhir adalah internal rate of return, yaitu adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Dalam usaha konsultasi kepribadian, IRR-nya yaitu keuntungan per tahun dibagi total biaya produksi dikali 100%. Keuntungan per tahun yaitu keuntungan per bulan dikali dengan 12, yang sehingga menghasilkan 69.360.000 rupiah dibagi dengan total biaya produksi yaitu 190.200.000 rupiah, yang dengan hasil IRR-nya adalah 36%. Dengan ini dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dari investasi ini adalah 36%. Mengenai rancangan bisnis konsultasi kepribadian, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Amalia Nuri Rahmayani, yaitu apa tantangan yang mungkin terjadi dalam mengembangkan usaha konsultasi kepribadian? Konsultasi kepribadian memiliki persaingan dengan media-media online yang memberikan layanan konsultasi psikologi secara gratis, sehingga kebanyakan orang akan lebih memilih layanan yang gratis daripada layanan yang berbayar. Risiko lain juga dihadapi adalah rendahnya minat orang-orang untuk menggunakan jasa yang kita tawarkan, sehingga usaha tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan terancam bangkrut. Terdapat pasien yang merasa tidak ada perubahan kepribadian yang dialaminya setelah menggunakan jasa yang kita tawarkan, sehingga menurunkan kepercayaan mereka terhadap kualitas usaha yang kita miliki. Pertanyaan kedua berasal dari Fadla Khairatul Zahlevi, yaitu
Apa yang ingin dijadikan ciri khas dari konsultasi kepribadian yang akan didirikan? Yang ingin saya jadikan sebagai ciri khas dari praktik konsultasi yang saya kembangkan pada saat ini adalah keramahan pelayanan. Karena yang menjadi konsumen dari jasa kami adalah orang-orang yang pernah bahkan sedang mengalami masalah dengan kejiwaannya. Dengan demikian, layanan yang kita berikan juga harus dapat memperbaiki suasana hati mereka atau setidaknya tidak memperburuk kejiwaan mereka. Dengan demikian, juga dapat membantu mempercepat pemulihan kejiwaan mereka. Konsultasi juga dilakukan dengan cara diskusi, sehingga konsumen akan lebih merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Azari Nudar, yaitu, menurut Anda, bagaimana peluang bisnis praktik konsultan kepribadian dalam keadaan pandemi pada saat sekarang ini? Pada dasarnya, praktik konsultasi pada saat pandemi seperti sekarang ini adalah suatu yang sangat dibutuhkan, karena pandemi menyebabkan tekanan bagi banyak orang, mulai dari kebangkrutan usaha, diberhentikan dari pekerjaan, kehilangan keluarga, dan merasa tekanan akibat social distancing yang membatasi ruang gerak untuk melakukan aktivitas. Sehingga orang merasa tidak bebas untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi, pada saat sekarang ini kondisi perekonomian sedang melemah. Oleh sebab itu, orang-orang beranggapan bahwa konsultasi mengenai kesehatan mental bukanlah hal yang penting untuk dipenuhi, karena mereka beranggapan masih banyak kebutuhan yang lain yang lebih penting untuk dipenuhi dibanding dengan kesehatan mental, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan makanan. Pertanyaan terakhir berasal dari Ibu Husna Laili, yaitu merupakan seorang guru. Pada saat ini, bagi kebanyakan orang beranggapan bahwa konsultasi mengenai masalah mental bukan suatu yang penting untuk dilakukan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Cara untuk menumbuhkan kesadaran orang akan pentingnya kesehatan mental adalah dengan memberi penyuluhan tentang masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengupload hal-hal yang berkaitan dengan penyebab dan tips penanganan masalah mental ke media sosial, sehingga orang akan lebih mengenal lebih dalam tentang konsultasi kesehatan mental. Selain itu, memberikan layanan gratis untuk konsultasi pada awal pembukaan bisnis usaha konsultasi juga sangat berpengaruh, karena dengan demikian dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba layanan konsultasi. Mereka dapat merasakan betapa pentingnya pengaruh konsultasi terhadap masalah yang mereka hadapi. Karena pada saat ini, kebanyakan orang tidak merasa penting untuk melakukan konsultasi kepada psikolog yang profesional. Jika sudah terdapat orang yang merasakan betapa pentingnya konsultasi psikologi terhadap kesehatan mental mereka, mereka akan membantu memasarkan usaha kita kepada orang-orang di sekitar mereka yang juga membutuhkan konsultasi psikologi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya mengenai rancangan bisnis usaha konsultasi kepribadian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.